Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, Bapak Inengah Suwardana. Nggih, yang kedua, nggih, mengikuti ujian komprehensif pada malam hari ini. Eh, yang pertama, yang silakan Bapak Nengah untuk melakukan simulasi mengajar, ya, dari awal sampai akhir, tetapi mohon disingkat-singkat karena durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Oke. Simulasi mengajar diberikan waktu 5 sampai 7 menit. Nggih. Oke. Kemudian dilanjut dengan sesi wawancara. Oke. Oke. eh, Kepada Bapak Inengah Suwardana, dipersilakan untuk memulai. Nggih, sukses Pak. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Oh, baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Nggih, terima kasih sudah. Nggih. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak absen dulu. Nggih. Anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, semua hadir. Nih. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib dulu, nih. Lagu 17 Agustus. Oh, nggih, sudah, nggih. Bagus anak-anak, sudah semua kompak dalam bernyanyi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, biar tambah semangat anak-anak, mari kita lakukan tepuk semangat. Kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Satu, dua, tiga. Semangat, semangat. Terima kasih anak-anak. Mungkin Niki ada gambar anak-anak ya. Ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Oh, gambar Krishna. Ya, bagus. Gambar apa lagi? Oh, gambar Pandawa. Ya. Berarti anak-anak, sudahkah anak-anak mempelajari materi hari ini? Oh, sudah. Berarti ada yang belum ya? Ada yang sudah ya. Pernahkah anak-anak menonton film Mahabharata? Oh, pernah. Ada yang tidak. Ya, kalau begitu Bapak lanjutkan dengan sebelum pembelajaran, Bapak akan lanjutkan dengan tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pertama itu menjelaskan pengertian Mahabharata, kedua menyuguhkan paru-paru dalam cerita Mahabharata. Nah, sekarang Bapak akan putarkan PowerPoint. Silakan anak-anak simak nih. Nah, sekarang lihat PowerPoint Bapak. Nah, di sini yang pertama itu adalah pengertian Mahabharata. Nah, di sini ada Maharishi Vyasa. Ya, yang menulis itu Maharishi Vyasa yang terdiri dari 18 parwa ya. Kemudian di sini Mahabharata itu dibagi menjadi dua kata. Ya, anak-anak ya. Maha dan Barata ya. Mahabharata ini mengisahkan tentang cerita kepahlawanan yang benar-benar terjadi ya antara keluarga Barata ya antara Pandawa dan Korawa. Nah, bagian-bagian dari Mahabharata di sini ada 18 ya. Yang pertama ada Adiparwa, yang kedua ada Sabaparwa, yang ketiga ada Wanaparwa, keempat ada Wirataparwa, kelima ada Udyoga Parwa, keenam ada Bhisma Parwa ya anak-anak ya.
Kemudian yang ke-7 ada Drona Parwa. Yang ke-8 ada Karna Parwa. Kemudian yang ke-9 ada Salya Parwa ya anak-anak ya. Kemudian 10 di sini ada Sauptika Parwa. 11 Satri Parwa, 12 Santi Parwa, 13 Anusasana Parwa, 14 Aswamedika Parwa, 15 Asrama Wasika Parwa, 16 Mausala Parwa, 17 Mahaprastanika Parwa, 18 Warga Rohana Parwa. Itu tadi materi cerita Mahabharata. Nah, anak-anak silakan bisa baca di bukunya ya. Baik, tentang PowerPoint tadi, apa yang anak-anak ketahui tadi? Oh, tentang peperangan. Ya, bagus. Apalagi anak-anak tepuk tangan dulu yang menjawab peperangan. Terus apa lagi? Oh, ada Bima. Ya, bagus Bima. Kemudian apa lagi? Oh, ada Arjuna. Ya, bagus. Udah, materi pada hari ini kita lanjutkan dengan berdiskusi ya, anak ya. Sebelum memulai diskusi, Bapak akan lakukan kita bersama-sama melakukan tepuk fokus ya. Biar anak-anak tambah fokus lagi dalam berdiskusi. Kita lakukan tepuk fokus bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Mengingat sungguh-sungguh fokus. Ya, bagus anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah fokus untuk berdiskusi ya. Anak-anak, sekarang kita lakukan diskusi. Anak-anak silakan cari kelompoknya masing-masing. Nah, lagi sebentar dalam berdiskusi, Bapak akan berikan LKPD. Nah, di sini ada LKPD anak-anak ya. Silakan LKPD di sini, anak-anak silakan baca petunjuknya. Kemudian sebelum anak-anak mengerjakan, tulis isi nama kelompoknya, isi nama kelompoknya ya. Nah, di sini sudah ada soal, silakan anak-anak kerjakan. Anak-anak kerjakan, waktunya 20 menit. Silakan sekarang kerjakan. Baik, waktunya lagi 5 menit. Apakah anak-anak sudah selesai? Oh, sudah. Kalau sudah selesai, silakan kelompok yang pertama membawakan presentasi. Untuk kelompok yang lain, silakan dengarkan dan amati ya. Silakan kelompok pertama untuk membawakan presentasi hasil diskusi kalian. Ya, bagus. Kelompok pertama sudah diskusi dan hasilnya sudah bagus. Kemudian dilanjutkan, tepuk tangan dulu anak-anak untuk kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua silakan maju ke depan. Ya, bagus juga. Lanjut kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 4 sekarang ya. Ya, bagus juga. Berarti sekarang anak-anak sudah dalam diskusinya sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus. Nah, sekarang Bapak mau bertanya anak-anak, adakah yang mau bertanya atau memberikan saran dengan diskusi pada hari ini? Oh, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Oh ya, silakan. Adi, oh ya, hasil diskusinya bagus sekali. Ya, silakan ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ah, apa namanya? Kesimpulannya sangat bagus sekali. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita akhiri, Bapak akan berikan asesmen dulu. Tapi sebelum itu, kita lakukan permainan konsentrasi, nggih. Refleksi, permainan konsentrasi niki. Yang pertama itu konsentrasinya di sini anak-anak silakan apa namanya? Ikuti gerakan Bapak, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, kita lakukan bersama-sama dulu lagi sebentar. Apa yang dikatakan Bapak, pegang dengan tangan ya. Kita lanjutkan bersama-sama. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sekarang pundak, kepala, lutut. Ya, bagus anak-anak. Anak-anak sudah masih dalam konsentrasi ya. Nah, itu ice breaking yang tadi. Kemudian, anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan hasil materi atau pelajaran pada hari ini? Ya, silakan nanti. Ya, bagus sekali kesimpulannya ya. Kesimpulannya sangat bagus sekali. Nah, di sini kesimpulannya Bapak tambahkan sedikit ya. Kesimpulannya dari anak-anak pada hari ini. Nah, Mahabharata itu
berisi cerita epos terbesar yang ada di India ya. Nah, cerita menggambarkan perang antara keluarga Pandawa dan Korawa yang berjuang atau memperebutkan kerajaan Hastinapura ya anak ya. Nah, selain menceritakan peperangan, di sini juga mengandung ajaran moral anak-anak ya. Ada ajaran moral, ada ajaran filsafat, serta nilai-nilai kehidupan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Nah, sekarang apakah anak-anak senang dengan pelajaran hari ini? Yo ya, senang. Terima kasih anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan asesmen atau penilaian akhir. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Terus waktunya 15 menit. Jika sudah selesai, silakan anak-anak kumpul. Sudah selesai anak? Ya sudah, kalau sudah silakan kumpul. Bagus, ya sudah. Nah, untuk minggu depan, anak-anak silakan pelajari materi mengenai nilai-nilai yang ada di dalam kitab Mahabharata di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu pelajaran minggu depannya. Silakan anak-anak pelajari di rumah. Nah, sebelum pelajaran kita tutup, kita akhiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Putri Cening Ayu bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ya, bagus untuk dengan anak. Ya, semua sudah bagus dalam bernyanyi. Nah, sekarang, karena di awal kita memulai pelajaran dengan cara berdoa. Nah, di akhir kita juga berdoa ya anak-anak ya. Nah, untuk berdoanya, Bapak sudah ketua kelasnya lagi untuk maju ke depan memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Ya, terima kasih anak. Nah, sekarang Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sudah Pak. Nggih, terima kasih Pak Nengah, nggih, sudah Oke, terima kasih Pak. eh, nggih, sudah melakukan simulasi mengajar dari awal sampai akhir, nggih, semua. Kemudian dilanjut dengan sesi wawancara, nggih, nggih. Eh, yang pertama mungkin yang ingin minta penjelasan dari Bapak Nengah itu yang pertama adalah mengenai penguasaan Bapak mengenai konsep penyusunan modul ajar berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Nggih, silakan Bapak dijelaskan secara singkat, terus. Oh, ya. Konsep apa namanya? Konsep pembuatan modul ajar. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, rancangan struktur modul, Pak. Kemudian membuat metode atau strategi pembelajaran. Kemudian apa lagi ya? Eh, pengembangan instrumen, Pak. Instrumen, evaluasi. Kemudian apa lagi? Baru menyusun apa namanya? Modul ajar, Pak. Materi ajar. Baru menyusun materi ajar. Kemudian setelah menyusun materi ajar, apa namanya? Kita lakukan uji coba dan revisi di kelas untuk mencoba modul ajar tersebut. Itu, Pak. Nggih, nggih Pak Nengah. Kemudian mohon dijelaskan secara singkat mengenai eh, penguasaan Bapak dalam rancangan modul P5 Bapak. Terus. Dalam pembuatan modul P5, Pak. Kalau dalam membuat pembuatan modul P5, untuk yang pertama itu Titiang saya apa namanya diskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian setelah itu saya menganalisis
kebutuhan di sini, analisis kebutuhan di sini apa namanya? Pertama itu identifikasi tujuan proyek, Pak, yang akan dilakukan. Kemudian analisis karakteristik peserta didik, Pak. Nah, dalam hal itu. Kemudian kita pilih topiknya. Setelah dapat topik, baru kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu perumusan tujuan pembelajaran, Pak. Setelah dapat rumusan tujuan pembelajaran, baru membuat desain 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 kegiatan proyek, Pak. Setelah selesai kita membuat desain kegiatan proyeknya, baru kita untuk mengembangkan apa namanya? Mengembangkan apa mengembangkan LKPD, Pak. Mengembangkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Terus setelah itu baru kita apa namanya? Membuat penilaian asesmen. Setelah kita membuat penilaian asesmen, baru apa namanya? Pengorganisasian materi, Pak. Baru baru kita lakukan kegiatan tersebut dengan uji coba gitu. Gitu, Pak. Nggih, cukup Pak Ngah. Nggih. Nggih. Selanjutnya, Tiang ingin keterangan Pak Nengah mengenai PTK yang sudah Pak Nengah susun. Ya, tolong Iya, dijelaskan Pak. secara singkat. PTK saya judulnya, Pak, penerapan modul pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu siswa kelas 4 semester 1 di SD Negeri 1 Mangisari, Pak. Ngenten. Eh, latar belakang PTK di sini, gini, Pak. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil formatif dalam pembelajaran agama Hindu khususnya di kelas 4 SD Negeri 1 Mangisari pada tahun niki masih berada di bawah, Pak. Di bawah. Kemudian berdasar evaluasi, apa namanya, interaksi antara siswa dan satu kelompok itu juga masih ada yang kurang aktif. Itu tujuan saya untuk membuat PTK ini, judulnya seperti ini, Pak, karena masih rendah dan hasil evaluasi di kelas 4. Nggih, cukup Pak Nengah. Nggih. Nggih. Nggih, suksema Pak Nengah atas jawabannya. Yang terakhir niki eh, apa namanya berkaitan dengan pelaksanaan Puja Trisandi. Nggih. Tiang mohon kepada Pak Nengah untuk mempraktekkan Puja Trisandi, mungkin eh, sebatas bait satu, 2, dan 3 manten. Nggih, karena kalau full waktunya cukup panjang. Nggih, dari awal, nggih, bagaimana sikap, kemudian tahapan-tahapan, kemudian pelantunan Puji Tresandia, bait satu, bait 2, bait 3. Kemudian Nggih. ditutup. Nggih, lurus Pak Nengah. Sano. Ampersado astiti soariro siwo suci nirmalo ya nama suara. Rana ya. Harus sudah. Sudah mam suahu. Mati ya sudah mam suahu. Wujud risan yuk. Om. Om. Om Bhurvaswah.
Suwiduwarianyam Bhargo Dewasya Dimahi Dhyayana Prastyudaya Om Narayana Devidam Sarvam Dia Buddham Yastyabhavyam Niskalan Niranjano Niruyakalpo Niragiyata Sudha Dewa Eko Narayana Nadue Ati Asti Akasti Om Tua Siwa Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrasya Purusa Parikirtitwa. Nggih, Pak. Sudah. Nggih, suksema Nggih, Pak suksema, Pak. Nengah Suwardana nggih sudah mengikuti ujian komprehensif nggih dari awal sampai tadi selesai. Mudah-mudahan ujian kali ini bisa eh, bermanfaat bagi Pak Menengah dan Nggih, Pak. mendapatkan hasil yang sesuai dengan Nggih. keinginan. Nggih, Nggih, langsung karo, Pak. nggih, Nggih. nggih. Silakan Pak Made, Pak Nengah, apa yang mau disampaikan silakan, kemudian langsung Nggih. ditutup terus. Nggih, suksemu niki atas masukan dan saran-saran Bapak. Mohon Ditya selalu dibimbing dalam uji komprehensif ini. Jika ada kesalahan atau perbuatan saya minta maaf untuk Bapak. Mohon selalu dibimbing, Bapak. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih, semua Pak Nengah, nggih. Nggih, Apa namanya? Pastinya nanti hasilnya sesuai dengan apa yang Pak Nengah harapkan. Nggih, langsung karo, Pak. nggih. Nggih, Pasti nih ke Pak Nengah. Nggih. nggih, Yang penting Pak Nengah lalui proses ya sampai selesai sampai tuntas ya. nggih, nggih, Jika nanti akan eh, banyak hal yang pastinya Bapak Nengah dapatkan. Nggih. nggih, Nggih. Demikian nggih Pak Nengah. Suksema atas apa namanya? eh, partisipasinya. Semoga eh, bisa bermanfaat. Nggih. nggih.